Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Dan apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarganya Allah berikan kesehatan, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya, amin. Tadi di awal saya buang air itu dari kulkas karena tadi malam tuh saya matiin kulkasnya. Jadi ketika kalau udah pintu freezernya udah susah dibuka ya teman-teman, itu biasanya karena kembang esnya itu, bunga esnya kembang sama aja ya, kembang sama bunga esnya itu tuh udah mulai banyak gitu di freezer. Jadi itu saya matiin kulkasnya semalaman dan alhamdulillah itu biang esnya tuh udah mencair tuh, dari kembang, bunga, biang es, ya itulah pokoknya teman-teman tahu lah ya. Nah ini saya mau masak, ceritanya sih mau masak soto ya soto ala-ala ya teman-teman. Nah ini saya lagi ngeluarin simpenan saya, yaitu untuk jahe dan lengkuas. Alhamdulillah ini tuh sekarang saya sistemnya saya potong-potong gitu ya teman-teman, untuk lengkuas sama jahenya. Terus saya masukin plastik satu-satu gitu, terus dimasukin ke freezer. Nah karena tadi malam kan kulkasnya saya matiin, jadi ini tuh udah mencair gitu ya teman-teman kondisinya. Tapi biasanya kalau kulkasnya dalam keadaan maksimal gitu dinginnya, itu biasanya hasil dari lengkuas sama si jahenya itu membeku. Dan alhamdulillah menurut saya ini berfungsi apa ya, bukan berfungsi, bagus lah cara penyimpanan yang kayak gini gitu ya teman-teman, disimpan di freezer dalam kondisi udah dipotong-potong gitu, lebih awet ketimbang saya taruh di suhu ruang atau ditaruh di kulkas kayak di lacinya gitu tanpa taruh di freezer gitu. Itu biasanya tuh kalau di suhu ruang kan dia menciut gitu lama-lama ya teman-teman, terus kalau di di lacinya itu tuh biasanya cuman kayak ngebusuk gitu ya teman-teman. Tapi kalau ditaruh freezer ini tuh ukurannya tetap utuh gitu. Jadi kayak gini alhamdulillah nih, kayak jahenya dia tuh benar-benar utuh gitu dan gak rusak. Dan untuk bumbu sotonya saya cuma pakai ini ya teman-teman, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, terus jahe, terus lengkuas, ada serai, terus ada daun salam dan daun jeruk. Keren ya. Kok keren? Iya, karena saya biasanya tuh nggak pernah pakai perbumbuan selengkap ini gitu ya, sampai bumbu-bumbu dapur atau ini bumbu aromatik tuh keluar semua. Biasanya cuman bawang merah, bawang putih, cabe, wes gitu, paling banter ditambah tomat gitu ya teman-teman. Jadi ini kayak udah ngerasa bangga gitu, wow Yulia masakannya terlihat komplit gitu ya perbumbuannya. Oke teman-teman, ini saya mau halusin untuk bawang merah, bawang putih dan kemirinya ya, karena kalau untuk untuk bumbu aromatiknya itu nanti digeprek gitu aja. Dan alhamdulillah ini udah selesai dihalusin bawang merah, bawang putih dan kemirinya. Tuh masih ada sisa dikit itu kemirinya yang gak hancur. Dan untuk kunyit ini saya masih pakai kunyit bubuk ya teman-teman, tapi nanti saya tuh ada rencana mau beli kunyit gitu ya teman-teman yang fresh. Karena selain buat masak juga, saya juga mau bikin kunyit asam gitu ya teman-teman sendiri. Kalau kemarin-kemarin kan beli kunyit asam jadi, cuman makin kesini waktu saya beli itu kunyit asamnya tuh kayak lebih cair gitu ketimbang lebih banyak airnya ketimbang kunyitnya gitu. Jadi ya udahlah, nanti saya mau bikin sendiri aja gitu. Dan ini untuk perbumbuannya masih saya gongso ya teman-teman, karena tadi tuh masih mengandung air. Nah ini alhamdulillah untuk kadar airnya udah mulai berkurang. Jadi ini saya tambahin minyak goreng, masih saya taruh sedikit aja gitu teman-teman, karena takutnya nanti kalau kebanyakan takut berminyak. Tapi pas saya lihat-lihat kok ini kayaknya minyak gorengnya masih kurang gitu, nanti saya tambahin. Dan hari ini teman-teman pada masak apa? Siapa tahu aja samaan lagi kita masak soto ayam. Kayak kemarin waktu saya masak tumis pare, ternyata banyak dari beberapa teman-teman juga masak tumis pare juga, atau kemarin itu hari tumis pare sedunia. Jadi karena banyak yang sama masakannya pare juga. Dan balik lagi ke video ya teman-teman, barusan saya tambahin ladanya juga saya pakai lada bubuk. Nah ini barusan saya tambahin lagi untuk minyak gorengnya, karena saya ngerasa kok kayak kurang minyak goreng, karena kalau tumisan bumbunya tanpa minyak goreng agak banyakan dikit gitu, kayak kurang mantep gitu ya teman-teman. Dan untuk ayamnya ini yang sudah saya kemasin ke dalam plastik kayak gini ya teman-teman, per porsi gitu. Jadi ketika ngedefrostnya udah per porsi, hari ini mau masak sekian gitu ya teman-teman. Jadi nggak ngedefrost bareng-bareng semuanya
ayamnya, terus nanti dibekuin lagi, karena yang saya tahu kalau ayam udah beku terus di frost terus dibekuin lagi tuh nggak boleh, katanya nggak baik gitu ya teman-teman. Dan itu ayamnya sebelum dimasukin ke dalam plastik itu udah saya cuci ya teman-teman, jadi tadi langsung saya cemplungin aja ke dalam masakannya karena itu udah bersih. Dan ini saya motongin kol, ini kolnya buat sayur tambahannya aja gitu ya teman-teman, buat pelengkapnya gitu. Tapi kalau ada beberapa orang yang makan soto itu kolnya kol mentah ya teman-teman. Kalau saya kolnya kol matengin aja lah, dimasukin sekalian dimasak gitu ya teman-teman. Pokoknya simple, plung gitu ya, karena dibawa suami juga takutnya suami ribet, dan dia di kantor kan nggak dalam kondisi anget kuahnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai kol mentah itu kasihan juga, rasanya mungkin anyep gitu ya. Jadi ketika masak soto ini tuh nanti kolnya itu nanti saya masukin atau saya matengin gitu ya. Nah ini karena si ayamnya kan saya masukin ke dalam pancinya itu dalam keadaan belum direbus sama sekali gitu ya, atau belum direbus setengah mateng, jadi udah biarin dimasak agak lama, makanya tadi airnya tuh agak banyak gitu ya teman-teman. Dan itu saya sambil ngerjain dagangan. Dan ini sambil sesekali saya cek, dan saya baru ingat kalau ternyata si sotonya ini tuh belum saya kasih seasoning. Terus jadi tadi karena aroma bumbunya ini tuh kayak udah enak gitu, mantep, saya pikir udah saya kasih gula garam gitu, ternyata pas saya ingat oh iya belum dibumbuin gitu, belum dikasih seasoning. Ya udah, ini akhirnya saya kasih garam, gula, sama kaldu ayam. Jadi nanti abis megang ayam gini, walaupun cuma ngaduk-aduk, lanjut saya nanti cuci tangan lagi ya teman-teman sebelum megang dagangan, karena takutnya tuh kayak ada aroma yang terkontaminasi gitu ya sama menu dagangan saya hari ini. Jadi saya hari ini jualan kue sus ya teman-teman. Terus barusan tuh saya lagi mau masukin kue susnya itu, mau masukin kue susnya ke fla gitu. Tadi saya mau ngomong kayak gitu. Mau masukin flanya ke dalam kue sus gitu maksudnya. Nah ini ketika ayamnya saya rasa udah mateng ya teman-teman, makanya ini barulah saya masukin kolnya. Jadi kalau dari tadi kolnya dimasukin nanti dia jadi bubur. Nah kayak gini ya teman-teman, alhamdulillah untuk sotonya ini udah menurut saya tinggal dimasak sebentar aja sampai kolnya agak layu dan beres. Dan untuk kue susnya ini belum beres ya teman-teman, jadi saya ngelanjutin aja. Tapi ini udah selesai, semua flanya dimasukin gitu ya teman-teman, tinggal dikemas aja ke dalam plastik. Tapi nggak lupa seperti yang tadi saya bilang, tangannya dicuci lagi. Jadi kalau kayak gini ya teman-teman, walaupun nggak pakai sarung tangan, insya Allah sih kondisi tangannya bersih gitu ya teman-teman. Karena saya dikit-dikit cuci tangan, dan nggak cuma dibilas pakai air. Kayak kurang mantep gitu kalau nggak pakai sabun cuci tangan gitu ya teman-teman. Makanya ini kadang tangan sampai keriput banget karena sering-sering cuci tangan biar lebih kayak lebih mantep gitu. Jadi ini saya jualan untuk kue susnya tuh cuman bikin 20 piece ya teman-teman. Kalau kemarin tuh saya sempat bikin 2 resep itu jadinya 40 piece. Terus waktu beberapa video yang lalu ya teman-teman, ketika saya bilang ada orang yang jualan eclair gitu ya teman-teman, terus tiba-tiba dagangan saya drastis gitu ya untuk nggak habisnya. Tapi kemarin akhirnya saya memutuskan untuk jualan, ya udahlah saya bikin 20 piece aja, yang penting habis gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa walaupun bawa cuman sedikit, tapi yang penting habis, jadi nggak ada yang sia-sia gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ketika jam 9 lewat berapa ya, 9 lewat 10 gitu kalau nggak salah, suami WhatsApp kalau kue susnya tuh udah habis gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya sih untuk beberapa bulan ini tuh kue susnya tuh udah mulai stabil lagi ya teman-teman. Dan itu ketika suami baru datang. Jadi suami tuh kalau datang sampai kantor tuh sekitar jam 9-an, karena dia absennya paling telat tuh jam 9 gitu ya teman-teman. Nah itu jadi berarti ketika suami datang kue susnya tuh langsung habis, Masya Allah, alhamdulillah. Cuman menurut suami kenapa nggak ditambahin aja, bikin lagi 40 gitu ya. Tapi menurut saya enggak lah, biarin aja jadi limited edition. Dan saya nyamannya justru kayak gini aja ya teman-teman.
walaupun kayak kemarin-kemarin kan mungkin peminatnya kayak kebagi karena ada yang beli dengan harga yang lebih murah gitu, makanan yang sejenis gitu. Jadi terus tiba-tiba sekarang mereka yang pada beli yang kemarin-kemarin itu terus pada balik lagi nih ke saya. Cuman saya udah nggak mau lagi bikin banyak-banyak karena takutnya ya kayak gitu lagi ya teman-teman, kalau sampai nggak habis itu tuh sayang sama bahan bakunya ya, walaupun nanti bisa dimakan sama kami berdua gitu ya, sama saya dan suami. Cuman namanya kita jualan gitu, kalau modalnya kemakan terus nanti nggak bisa jualan lagi. Tapi alhamdulillah sih kue sus itu tuh selalu ditanya kapan kue susnya ada lagi, kapan jualan kue sus gitu. Jadi walaupun banyak yang suka, saya tuh nggak jualan tiap hari untuk kue susnya ya teman-teman, karena ya itu ngejaga biar nggak pada bosen. Saya ngejual kue susnya itu seminggu 2 kali aja gitu. Jadi kalau ada yang mau terus mereka pengen beli banyak gitu ya, baru tuh mereka biasanya special order gitu, baru deh saya bikinin sesuai requestnya mereka. Oke, untuk dagangan udah beres, masakan juga udah beres. Mau saya bungkusin buat bekal suami, tapi nunggu agak dinginan dulu gitu ya teman-teman. Jadi ini saya mau ke depan menghirup udara segar. Karena dari jam 4 pagi ya teman-teman, ini tuh nguprek di dapur. Nah kalau di depan ini tuh lebih seger gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh sekarang saya udah nggak nanemin tanaman lagi yang ada di di yang bak yang saya bikin itu ya teman-teman, karena jujur itu jadi kurang sinar mataharinya sekarang semenjak ada tembok ini. Jadi tanamannya tuh kayak kurang berkembang gitu teman-teman. Jadi ya udahlah saya milih untuk nanam benih, terus ngegedeinnya tuh di pot-pot yang saya bikin dari dari bekas botol air mineral gitu ya teman-teman. Dan itu sekarang mereka lagi pada tumbuh tunas-tunasnya, dan itu saya taruh di bagian atas gitu biar nanti kena sinar matahari. Karena kalau di bawah sini nih itu sinar mataharinya kurang, apalagi sekarang tuh lebih sering hujan di daerah Kabupaten Bogor gitu ya. Jadi matahari udah tambah lagi kurangnya. Yaitu lanjut ya teman-teman untuk urusan depan tadi sambil menghirup udara segar. Nah ini lanjut saya mau ngebukusin untuk bekalnya suami. Dan adakah seperti saya, teman-teman juga pejuang subuh yang dari subuh tuh udah uprek di dapur karena harus siapin bekal buat suaminya atau buat anaknya atau buat teman-teman sendiri yang mungkin ada teman-teman yang bekerja juga, jadi harus dari subuh gitu udah masak. Karena saya sih sebelumnya juga dari dulu emang kalau masak dari subuh, karena saya juga selalu bawa bekal ya teman-teman waktu zaman masih kerja kantoran gitu ya, karena ya itu biar hemat. Udah jauh rumahnya gitu kan ya, ongkosnya gede gitu, terus lagi nanti ditambah harus beli makanan, terus ditambah makanan tuh nggak cuma buat saya, buat suami juga, jadi pengeluarannya besar gitu ya. Jadi untuk menghemat itu makanya waktu saya dulu tuh walaupun capek banget gitu ya teman-teman, tetap saya bela-belain bangun subuh untuk masak bekal saya sendiri dan buat suami, yaitu biar lebih hemat aja gitu. Dan yang kedua, biar pas nanti di kantor tuh kalau lapar ya tinggal makan, nggak mikir harus mau makan apa gitu, atau biar nggak ribet gitu keluarnya, terus males gitu jalan kaki nyari warung gitu ya teman-teman. Jadi dari dulu memang saya dan suami tuh udah terbiasa bawa bekal gitu. Dan sekarang ketika saya udah fokus di rumah aja, istimewanya kalau masak dari subuh tuh, jadi pas udah siang harinya tuh saya udah bisa ngerjain kerjaan yang lain, gak mikirin ketika lapar harus masak dulu atau gimana. Jadi kalau masak udah dari subuh, jadi pas lapar ya tinggal makan aja gitu, karena udah sibuk sama pekerjaan yang lain gitu ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang lain gitu ya, yang kalau udah ditambah dengan ngurusin anaknya segala macem kan pasti repot banget gitu. Kalau udah masak dari subuh kan udah nggak keteteran lagi gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk bekalnya suami udah saya bungkusin. Nah ini tinggal saya masukin ke dalam plastik sekalian digabung sama barang dagangan. Jadi biar suami nanti nentengnya tuh nggak kebanyakan gitu ya. Jadi tinggal satu kali bawa tentengan gitu. Ribet banget ngomongnya, ya itulah pokoknya intinya.
Lanjut ya teman-teman dengan kegiatan selanjutnya. Ini lanjut saya mau taruh di motornya suami. Jadi suami tuh bawa motor itu sampai stasiun Bogor gitu ya teman-teman. Nanti dia naik kereta sampai stasiun Gondangdia, dan alhamdulillah kantor saya ya, mantan kantor saya dan kantornya suami itu sekarang persis di depan stasiun Gondangdia. Jadi kalau dari stasiun Gondangdia tuh udah tinggal jalan kaki aja, nggak perlu lagi naik kendaraan umum lainnya. Dan ini suami udah berangkat kerja, lanjut saya mau bersih-bersih rumah. Jadi sebelum saya bikin dagangan, biasanya tuh kerjaan rumah tuh saya selesaiin dulu. Nah ini kalau lagi nggak jadwalnya nyuci, saya jadwalnya ngepel gitu ya, selang-seling antara nyuci dan ngepel gitu biar nggak berbarengan gitu. Nanti saya capek. Mungkin orang ngelihatnya ya ampun kayak gitu ya capek, nggak tahu ya teman-teman, buat saya ini tuh kayak udah capek banget gitu. Dan saya tuh kalau udah capek itu biasanya asam lambung tuh berpengaruh. Jadi asam lambung tuh nggak cuman karena makanan, tapi kalau capek pun juga kepicu gitu teman-teman. Nanti tiba-tiba nanti dari ulu hati sampai tenggorokan tuh rasanya panas, kayak rasa-rasa kebakar, terus punggung tuh rasanya nyeri kayak gitu. Dan lanjut ya teman-teman, tadi udah nyapu cuman nggak saya videoin, ini saya lanjut ngepel. Yang pertama saya ngepel dulu di ruangan sholat. Jadi karena kain pelnya kan ini biasanya abis ngepel tuh langsung saya cuci gitu ya teman-teman. Jadi kain pelnya tuh masih bersih. Makanya untuk ruang sholat itu saya utamain dulu. Dan yang kedua baru deh lanjut saya ngepel untuk kamar tidur gitu ya teman-teman. Jadi prinsip saya, walaupun rumah saya ini tuh super banget sederhana ya teman-teman, gak ada hal yang mewah di sini, tapi saya pengen ngejaga kebersihannya, biar rumah ini terasa nyaman, adem gitu ya teman-teman. Jadi walaupun gak ada hal-hal yang istimewa di rumah ini, tapi kalau rumahnya bersih, adem gitu, jadi kita yang tinggal di sini tuh nyaman. Cuman saya tuh masih jadi PR ini untuk bagian dapur tuh emang kayaknya berantakan banget karena terlalu banyak barang ya teman-teman, tapi barangnya semua kepake. Jadi nanti insya Allah saya lagi berusaha nabung untuk bisa beli storage gitu ya. Jadi untuk barang-barangnya tuh bisa terkumpul di satu storage gitu ya teman-teman. Dan oke deh teman-teman, videonya sampai sini dulu karena lanjut abis ini saya mau bikin dagangan, cuman gak saya videoin ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton, support channel YouTube saya. Pokoknya saya cuma bisa mendoakan untuk kebaikan teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.